Oke, kita akan belajar tentang jaringan komputer. Kita akan coba buka di paket untuk ini Pak, paket simulasinya aja. Ya, paket simulasinya Bapak bisa buka. Karena di sini kita menggunakan paket simulasi dari Cisco Packet Tracer. Ini sangat memudahkan kita dalam proses belajar, ya kan? Terutama kalau kita ingin menggunakan perangkat-perangkat yang bermerek Cisco gitu loh. Ya, kita tahu perangkat Cisco itu udah lumayan dia punya nama dan banyak digunakan di perusahaan-perusahaan gitu kan. Yang mana kalau kita harus beli dari perangkatnya nggak sedikit budget yang kita keluarkan gitu ya untuk memberi perangkat-perangkat seperti di sini banyak sekali ada switch gitu. Nah, ini switch tadi lihat ya. Dan kita bisa lihat kalau kita lihat ini adalah ada tipenya misalnya contoh 2950 ya. Ini kalau kita double klik nah ini bisa kita lihat ini adalah tipe dari 2950 ya tuh ya. Dia ada beberapa portnya di sini tipe 2950 ini. Terus kalau kita lihat secara realnya ya, ini model switchnya ini adalah model switch ya kan. Lihat dari gambar kan mirip ya, sama lah ya ini dengan real ya. Nah, ini adalah gambar ya. Nah, lalu kalau kita lihat di sini mungkin saya coba review dikit tentang pot-pot di switch ini ya. Apakah di pot tiap-tiap ini dia sudah berapa kecepatan maksimal ya. Kita lihat di sini. Oke. Dia masih menggunakan portnya itu adalah fast ethernet ya. Masih menggunakan fast ethernet yang mana fast ethernet ini portnya ini ya dia mempunyai kecepatan maksimal untuk transmit dan terima datanya itu adalah 100 Mbps, 100 megabyte per second ya. Untuk satu dari port ini seperti itu. Ya, untuk satu dari port ini 100 Mbps seperti itu. Nah, kalau kita mau lebih bagus lagi ya, kita bisa memilih tipe switch yang lainnya ya. Misalnya contoh ketika kita browsing dan kita lihat di sini dan kita coba misalnya ingin membeli sebuah switch itu switch misalnya 24 port gigabyte ya kan. Nah, di sini dia udah banyak juga ya kan port gigabyte. Kita lihat di gambarnya. Nah, oke. Dan kenapa disebut dengan gigabyte? Mereknya bebas lah, apa aja ya kan ya. Boleh yang lumayan bagus misalnya contoh merek Cisco ya kan harganya juga lumayan juga seperti itu. Nah, dia mempunyai kecepatannya itu adalah sampai dengan 1000 MB. Ya, itulah kenapa dinamakan gigabyte ya, port gigabyte seperti itu. Nah, contoh ketika kita di simulasi, kita lihat deh. Nah, tergantung dari kalau di simulasi ini tergantung dari jenis versi yang kita gunakan. Kalau kita gunakan versi dari yang terbaru Cisco Packet Tracer, maka otomatis perangkatnya ini up to date gitu loh. Ya. Jadi kalau kita pengen bedanya apa dengan Cisco Packet Tracer yang agak lama, ya perangkatnya yang ini masih belum terlalu up
to that gitu. 2950. Ini misal contoh apa lagi nih? 2960. Oh, kita lihat deh kalau 2960. Oh. Oke. Udah ada tuh ya. Di sini kita lihat selain dari fast Ethernet, dia juga sudah ada port yang Giga Ethernet. Ya, yang Giga. Jadi posisinya dia nyiapin nih di sini ada 2 port ya, yang gigabyte seperti itu. Oke. Jadi lumayan lah ya seperti itu. Biasanya di sini kalau yang port gigabyte misalnya contoh seperti ini. Ini ada satu nih. Ini switch. Andai kata misalnya kita punya contoh begini nih. Kita lihat. Nah, anggap ini misalnya ada di lantai 1 ya. Anggap ini misalnya terhubung ke lantai 2 gitu ya. Artinya kita bisa menggunakan tarik kabel ya kan ya. Dari sini kita bisa menggunakan teknik untuk backbone, artinya dari lantai 1 ke lantai 2. Kita kalau andai kata di sini sama-sama gigabyte, kita bisa memilih begini bagusnya. Ini kita klik contoh ya. Ini kita ambil di gigabyte juga ya. Nah, ininya gigabyte juga seperti itu. Tuh. Ya. Jadinya dia antara di sini lantai 1 misalnya di sini. Ini ada misalnya lantai 2, dia mempunyai jalur yang lebih cepat ya, dan nanti di sininya kita bisa misalnya contoh bisa sebarin lagi mungkin dengan switch lagi di lantai 1 misalnya ada 2 switch, ini bisa begini ya. Lantai 2 misalnya di sini ada switch tambahan, di lantai 1 ada switch tambahan begitu, baru bisa kita larikan lagi ke tiap-tiap PC. Misalnya contoh gini nih ya, tuh gitu misalnya nih contoh aja gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan misalnya port yang biasa ada yang fast Ethernet. Tuh, kita bisa pilih fast Ethernet untuk terhubung ke sini gitu ya, untuk terhubung ke sini. Bisa nggak misalnya GB gigabyte terhubung ke fast Ethernet? Bisa aja gitu ya. Misalnya di sini udah port iya, terus kita hubungin dengan ke port fast Ethernet, nggak masalah sebenarnya, ya kan? Tapi umumnya dia dihubungkan seperti ini, jalur backbone seperti itu, ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Di sini ketika kita udah saling terhubung, contoh ini lagi, tarik lagi kabel, misalnya gini lagi. Nah, seperti itu. Contoh, ya, dah. Berarti harusnya kita perlu melakukan pengalamatan dong di komputer ini ya, agar misalnya contoh kita lihat di sini biar bisa komputernya terhubung antara misalnya ini nggak ada komputer misalnya gini. Oke, ini nah biar bisa terhubung antara PC yang di sini ya kan dengan PC yang ada di bawahnya, yaitu dengan ada PC di sini, biar bisa terhubung artinya gimana? Kita bisa menggunakan teknik pengalamatan IP. Karena kalau hanya menyambung dengan kabel, ya kan, tentunya dia masih belum bisa terhubung ketika dia mempunyai alamat yang belum dialamatkan gitu. Ya kan, benar ya? Nah, secara real ketika kita lihat kalau disimulasi kan gampang aja untuk mengalamatkan sebuah IP, kan kita bisa tinggal double klik gini. Gini. Ya. Lalu kita bisa langsung mengalamatkan. Ya, di sini kita mau alamatkan di bagian mana ini? Config. Ya, lalu kita bisa sini ada setting IP di desktop terus IP. Lalu kita bisa alamatkan IP address-nya. Ya kan?
Nah, kalau untuk di komputer kita, ya, secara real di Windows misalnya gitu, di Windows, untuk mengalamatkan masuk ke bagian mana nih? Ya, kita boleh bisa di paling sini kita pilih, biasanya ada icon ini, ya kan ya? Atau boleh juga, boleh deh masuk melalui control panel. Jadi bisa juga melalui control panel. Melalui control panel, kalau kita gini. Lalu di sini kita bisa pilih apa? Kita bisa pilih bagian dari fast internetnya mana dia deh, seperti itu. Nah, contoh kita pilih di sini ada network and sharing center. Contoh, kita double klik. Gitu. Nah, kita bisa klik lagi misalnya contoh change adapter setting. Nah, lalu di sini adapter dari Ethernet apa yang kita gunakan? Apakah dia adapter Ethernetnya itu adalah berbentuk WiFi, ya kan? Atau dia nggak berbentuk bukan WiFi, misalnya contoh ya pas internetnya di sini di komputer kita apa? Kita menggunakan WiFi atau tidak? Kalau kita menggunakan WiFi kan kita bisa pilih mengalamatkannya di sini. Ya, kalau kita pakai kabel kayak di gambar tadi itu, ya kita menggunakan kabel, maka kita bisa pilihnya di bagian sini, Ethernet. Kita bisa pilih di sini. Ya, konsepnya sama aja, mana yang aktif kita bisa pilih. Misalnya contoh ini adalah yang aktif, ya kan? Ketika kita ingin mengalamatkan, gitu, kita bisa double klik, gitu. Lalu kita bisa pilih di bagian apa di sini? Properties ya, properties. Lalu kita bisa mengalamatkan IP. Benar ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya PC-PC ini perlu dialamatkan dengan teknik IP. Ya kan ya? Terus kalau nggak dialamatkan dengan teknik IP gimana ya? Mana mungkin dia bisa terhubung kan? Gitu. Kalau dia tidak dialamatkan dalam bentuk IP. Contoh gini, kita lihat. Oke, di gambar ini ya. Nah, itu. Nah, berarti ini kita harus alamatkan. Cuman kita lihat di sini, bentuk pengalamatan itu ada dua di dalam sini. Ya, oke, masih ingat tentang apa yang kita bahas sebelumnya? Bentuk pengalamatan itu kita bisa menggunakan menerapkan dua cara. Apa tuh Pak Fahri? Bentuk pengalamatan? Ya, ada yang menggunakan teknik obtain IP address automatically. Yang kedua, ada yang menggunakan use following IP address. Ya, maksudnya apa sih? Gini nih. Maksudnya adalah kita mau menggunakan teknik pengalamatan ini menggunakan DHCP atau tidak, gitu loh. Kalau kita mau menggunakan misalnya obtain address automatically, berarti kita harus memastikan bahwa di layanan jaringan kita terdapat server DHCP. Kalau misalnya di layanan kita nggak ada server DHCP, misalnya contoh kayak gini, ya di sini, tiba-tiba aja ini saya setting gini, pas begitu nih saya klik, stop, IP, lalu saya setting DHCP, yang nggak akan bisa. Ya, karena apa? Di jaringan ini belum ada yang bertindak sebagai server DHCP. Maka ketika kita setting dia sebagai DHCP, ya kan, atau tadi obtain, ya obtain, maka akan terjadi error. Ya, tetapi ketika kita punya satu server, ini contoh ini punya satu server, coba ini saya kasih server satu, ya misal di sini. Nah, ini aja nih, saya akan coba bertindak sebagai server DHCP. Taruh di sini aja gitu. Oh, itu. Lalu saya coba aja kita alamatin. Kita alamatin, lalu kita klik di situ. Klik. Kita taruh aja di sini. Nah, lalu ini akan saya pilih sebagai DHCP server ya.
Oke, kita coba setting DHCP server ceritanya. Lalu di sini saya alamatin dulu IP-nya, tentu si alamat yang pemberi perangkat yang sebagai server DHCP dia tidak boleh mempunyai alamat yang DHCP juga gitu loh. Dia itu harus alamatnya harus statik gitu. Iya kan? Bukan dinamis seperti itu. Oke, ini kita bisa alamatkan misal contoh contoh seperti itu, saya mau alamatkan gini aja deh. Oke. Oke, seperti itu. Oke. Lalu kita coba di sininya default gateway-nya. Oke, karena saya belum menggunakan layanan dari gateway, bolehlah ini saya kosongin dulu gitu. Ya, saya hanya alamatkan di sini dan di bagian ini gitu. Nah, kita lihat di sini. Ingat nih alamatnya misalnya adalah ini. Ya oke ya. Nah, saya oke. Nah, lalu kita lihat lagi, kita setting lagi sebagai DHCP service ya, dari service. Ini DHCP nih, ada nih DHCP. Nah, lalu di sini saya akan coba saya suruh agar memberikan IP ya, range-nya dari 2 misalnya contoh, sampai maksimum IP-nya di sini berapa yang ingin kita kasih gitu loh. Ya, misalnya contoh saya pengen kasih dia hanya 10 ya kan, atau misalnya di sini hanya 2 deh misalnya gitu. Berarti dia bisa memberikan maksimum number of usernya itu adalah cuman 2 gitu loh. Ya, cuman 2 gitu loh. Tapi dia mulai dari 2. Jadi bisa aja nanti dia akan beli 3 dan 4 gitu. Ya. Oke, kita coba save dulu. Kita coba save dulu. Udah di save ya. Lalu kita tutup. Yuk kita lihat di sini, kita akan coba ambil alamat dari sini. Ya, yang tadi ini alamatnya adalah 191.111 gitu ya. Nah, coba aja. Oh, kita coba tadi kan error ya. Sekarang kita coba buka error enggak? Kita coba. Kita lihat di sini dia masih belum ngambil ya. Belum ngambil. Masih ngambil. Oh, masih segini nih. Kita coba cek dulu. Harusnya di sini dia ngambil nih dengan alamat 192.112 gitu. Ya, seperti itu. Jadi, ambil. Oh, DHCP valid ya. Coba deh. Berarti ada something error di komputer ini. Tapi IP-nya kenapa bisa random gitu Pak ya? Kenapa?
Itu kan 192 pas pilot dari 169. Iya, dia ngambilnya error itu berarti dia. Error. Kita coba aja alamatin yang lain aja gitu. Dan ini saya mau alamatin tuh ya. Gitu. Tuh. Oh, pantesan, sorry. Ini DHCP-nya belum kita aktifin, servisnya belum kita on. Ini posisinya masih off, ya. Ini posisinya masih off. Oke, jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan alamat IP. Misalnya kita coba ulangin lagi, itu. Nah, dah aja. Kalau kita coba services, nah ini belum dihidupin. Tuh. Ya, belum kita hidupin, save lagi. Udah starting, ya kita hidupin layanan dari PHP-nya. Lalu kita coba ambil lagi di sini. Ini pas lagi aja. Harusnya ngambil. Oh, file itu mas ya. Ini. Starting. lima jauh ya, atau gini kali kita coba pengalaman yang terdekat dulu deh. Sini kita kasih 192. Itu dulu deh. Oh, ini kita mulai dari 1 sampai misalnya 5. Kita mulai save 5 2. Nah, ini baru nih sukses nih ya, DHCP request sukses ya. Nah, berarti dia berhasil mengambil alamat dari DHCP server yang kita setting seperti itu ya. Jadi intinya adalah ketika misalnya nggak ada server DHCP di sini, nggak ada server DHCP, maka apa? Nggak mungkin dia mendapatkan alamat IP gitu ya. Tiba-tiba dia mendapatkan alamat IP padahal nggak ada server DHCP, itu nggak mungkin. Nah, server DHCP di sini itu bisa perangkat apa aja, nggak harus server. Ingat, yang bertindak sebagai DHCP itu adalah perangkat, misalnya contoh ya, ada juga yang sebagai perangkat DHCP misalnya modem, ya, modem. Atau apalagi router juga bisa, ya kan ya, seperti itu. Tergantung kita akan setting dia gitu loh, seperti itu. Jadi akses point juga bisa ya kan untuk sebagai server DHCP seperti itu. Nah, ketika kita misalnya mempunyai modem, misalnya contoh modem gini, nih, misalnya kita coba lihat dulu.
presentasi jaringan ini. Di bagian mana nih? Nah, misalnya jaringannya seperti ini, anggap. Ya, ini menggunakan access point gitu kan ya. Nah, di sini biasanya nih kalau di komputer di rumah, misalnya kita menggunakan IndiHome, kita diberikan modem, ya kan? Modemnya itu kan udah AP gitu. Ya, udah ada access point-nya gitu loh. Sehingga perangkat kita baik dia handphone ataupun komputer-komputer yang lain, ini udah mendapatkan servis dari DHCP modem ini gitu loh. Makanya enak aja ketika kita mau connect internet, kita nggak perlu setting IP di perangkat ini. Kenapa? Otomatis dia DHCP-nya kan udah enable. Ya, dia DHCP-nya udah enable, maka begitu kita nyalain dan detect WiFi-nya, apa dia misalnya contoh SSID-nya apa, maka otomatis saja dia langsung dapat. Kan seperti itu. Benar nggak? Ya. Access point itu kan kinerjanya, dia kan memang bedanya dengan switch apa sih? Access point dengan switch? Ya bedanya kalau switch kan menggunakan cabling, ya enggak? Dan kalau switch berarti kan harus ada cut Ethernet, yang mana cut Ethernetnya itu adalah cut Ethernet yang kita beli, yaitu apa tuh? Cut Ethernet untuk cabling gitu, benar nggak? Nah kalau misalnya kita akses point, berarti cut Ethernetnya untuk WiFi dong. Cut Ethernet WiFi yang kita pasang di komputer ini, benar nggak? Agar bisa menangkap sinyal dari akses point ini gitu loh. Ya, kalau misalnya komputer biasa, kalau laptop kan udah otomatis build up ada cut Ethernetnya, cut Ethernet WiFi-nya. Kalau komputer biasa kita ingin masuk ke sini, ya kan ya, ambil sinyal ini berarti kita harus beli cut Ethernet dulu gitu. Ya, biar bisa mengambil sinyal dari ini. Nah, jadi intinya seperti itu. Ya. Nah, contoh di jaringan ini juga ini sama aja ya, seperti itu. Ya. Contoh ya, di jaringan ini nih sama aja konsepnya. Jadi seperti itu. Nah, coba misalnya Pak Ri coba latihan buat kayak gini aja nih, kayak yang tadi saya buat di simulasinya. Ya, kayak gini. Coba ayo Pak. Ya. Latihan dulu buat kayak gini. DHCP. Ya, artinya kita coba, tadi kan udah terhubung ya. Kalau mau kita coba bisa kita panggil dari sini. Ya, apakah dia terhubung atau enggak dengan menggunakan teknik ping gitu. Ya, dengan menggunakan teknik ping, misalnya contoh dari terminal oleh dari command prompt ping, panggil aja nih alamatnya langsung, contoh gitu. Ya, kita bisa panggil alamat dari DHCP ini berapa nih alamatnya tadi? Oh, oke. Kita panggil. Nah, ini kan kalau dia nggak terhubung berarti request timeout nih ya. Seperti itu. Kita coba ping.
gitu. Ya, bisa ya, berarti nggak masalah dalam teknik pengalamatan seperti itu. Berarti nyambung lah ya, nyambung. Ini juga bisa kita gunakan misalnya gini, masuk ke sini, ya, sukses ya, ya. Nah, kita kirim paket aja gini, gitu. Atau dari sini ke sini, gitu. Ya, masuk gitu. Nah ini di sini ke sini masuk nggak? Yang tanya ini udah dialamatin atau belum gitu. Kalau ini udah dialamatkan, misalnya contoh, kita lihat sini. Oh udah, misalnya udah DHCP juga deh, ya. Ya DHCP-nya tetap ngambil dari ini nih, gitu. Ya, makanya kita coba gini. Oh, masuk juga kan gitu. Ya, ya. Lagi. Oh, sukses ya, gitu. Nah itu dia, artinya kita bisa tes apakah terhubung atau enggak. Kalau andai kata enggak terhubung, mana yang harus kita telusurin dulu? Ya, ada jaringan misalnya putus nih. Di ping nggak bisa, nggak masuk. Ping nggak masuk. Apanya sih yang harus kita cek? Ya kan? Yang menyebabkan dia nggak masuk itu banyak penyebabnya nih Pak. Ya, ketika dia ngeping. Pertama yang paling adalah kita coba dulu perangkat dari hardware-nya dia deh. Ya, jangan-jangan Ethernet card-nya bermasalah. Kan bisa aja ketika Ethernet card yang ada di perangkat ini bermasalah. Bermasalah artinya di sini mungkin drivernya dia error, ya kan? Atau apalah sehingga dia nggak kebaca jalurnya, maka otomatis hubungan putus dong ya. Atau Ethernet card-nya bener, ternyata kabelnya yang bermasalah. Ya, RJ45-nya misalnya bermasalah, putus. Bisa nggak menyebabkan dia itu nggak bisa manggil juga? Atau dia putus deh, internetnya putus gitu-gitu, ya nggak? Ya bisa aja kan? Ya gitu. Atau misalnya contoh juga bisa aja, kalau dia ternyata DHCP, ya dia ternyata adalah DHCP, server DHCP-nya yang error. Ya, artinya server DHCP-nya ini kabelnya putus. Ya karena dia DHCP, maka otomatis dia jadi terganggu nantinya. Gitu. Jadi gitu. Jadi ketika kita melakukan troubleshooting terhadap permasalahan jaringan, kita harus telusurin dulu. Kalau misalnya nggak putusnya di mana gitu. Ya, begitu. Ada juga yang menyebabkan dia nggak bisa terhubung karena mungkin firewall, bisa juga. Ya, mau ngeping dia nggak bisa ke sini. Mau ngeping dia nggak bisa ke sini. Padahal dia bisa juga. Ya, maka bisa juga kita bisa tes di bagian dari firewall. Biasanya kan kalau di perangkat kan ada firewallnya tuh. Ya, firewall bisa kita coba tes, cek dulu firewallnya, misalnya gini. Nah, misalnya saya bilang settingan firewallnya begini, ini ya, block all incoming connection, ya kan ya. Maka misalnya ini saya oke, memang saya nggak putus di dalam jaringan, komputer saya nggak putus di dalam jaringan, ya kan. Tapi saya melakukan block, ya kan, terhadap komputer-komputer yang lain agar tidak bisa dipanggil. Ya, kalau andai kata dia melakukan setting firewall di komputer ini melakukan setting firewall, ya kan ya, maka orang lain nggak akan bisa dia melakukan ping ini. Ya, bukan berarti dia putus dalam jaringan, ya kan gitu. Maka memang ada yang memang di setting firewall mungkin salah satunya juga bagus buat untuk privasi keamanan. Karena kalau firewallnya otomatis dihidupin, incomingnya di blok, kan otomatis dia filenya itu nggak bisa di sharing.
Ya, artinya filenya itu nggak bisa diambil di dalam jaringan. Karena dia sudah melakukan tutup terhadap blok incoming, all incoming, seperti itu. Seperti itu. Ada yang memang seperti itu. Ya nggak? Nah, itulah. Makanya kita telusuri. Nah, gitu. Ada kasus lain lagi, misalnya contoh di gambar ini nggak connect dengan internet. Mana yang harus kita tes ketika kita nggak bisa terkoneksi dengan internet? Misalnya contoh gambarnya begini. Contoh topologinya kayak gini di kantor. Ini kemudian di sini ada router ya. Ya, routernya saya misalnya contoh menggunakan router mikrotik contoh. Si klien nggak bisa connect internet putus. Yang kita cek apanya dulu misalnya Pak biasanya. Ya tadi benar Ethernet card-nya udah bener belum? Kalau dia misalnya pakai WiFi, coba card WiFi-nya udah bener atau belum gitu kan ya? Artinya. Lalu kabelnya udah bener atau belum gitu. Nah, kalau misalnya udah oke, kabelnya udah oke, kita coba tes dulu. Eh, kita lakukan ping dulu deh ke modem. Ya, artinya kita harus tahu dong alamat dari IP modem ini berapa gitu loh. Ya, kita bisa lakukan tes dulu deh, ping ke alamat IP dari modem. Kalau alamat dari IP modem ini adalah nggak bisa terping, mana yang kita harus coba cari tahu? Ya berarti jalur kabel dari sinilah coba. Jangan-jangan jalur kabel dari modemnya putus, sehingga orang lain nggak bisa masuk ke dia gitu. Ya kan? Bermasalah si modemnya seperti itu. Maka internet juga kan otomatis nggak bisa semuanya nantinya. Ya kan? Atau misalnya bisa ngeping ke modem, tapi kok internet masih nggak bisa gitu. Gitu ya? Dari mana? Kalau dia pakai router, dicek juga dong routernya. Ya, kalau dia pakai router ngeping nggak langsung ke modem ini, ngepingnya harus ke router dulu gitu loh. Karena yang menjadi gateway-nya adalah router, bukan modem. Gerbang utamanya dia ini adalah router. Kalau misalnya routernya saya buang, ini nggak pakai router benar, berarti gateway-nya buat mereka ini adalah modem. Kalau dia pakai router, gateway-nya adalah router. Berarti kita harus cek ngeping ke sini dulu. Ketika ini bermasalah ya routernya yang kita cek dulu. Gitu. Ya, banyak kegunaan kenapa kita harus pakai router, nanti saya akan bahas juga tuh tentang fungsi dari router. Ya, router itu ada banyak banget mereknya ya. Ada router Cisco yang cukup terkenal, ada router Mikrotik, ya kan? Ada lagi router-router merek lain lagi gitu. Ya, begitu. Kita akan bahas di sini router Mikrotik dan router Cisco. Ya, begitu. Back lagi ke sini, kita coba lebih. Nah, begitu mungkin ada sampai sini ada pertanyaan Pak Wari, apalagi? Kalau mau ngecek apa namanya drivernya rusak atau ethernet cardnya rusak atau enggak gitu. Oke, cara paling gampang gini, kita bisa masuk ke control panel, ya kan? Control panel gini. Kita lihat aja secara simpel dulu di sini, di bagian network and sharing center gitu, ya. Lalu kita lihat di change adapter. Kalau andai kata change adapter ini di sini dia muncul Ethernetnya, ini kan silang bukan karena dia error, karena memang dia nggak dihubungin dengan kabel kalau saya di sini Ethernet. Ya, maka dia silang. Ketika laptop saya hubungkan dengan kabel, ini tidak akan silang begitu. Ya. Nah, tandanya ketika misalnya ini misalnya blank sama sekali kosong, berarti
drivernya yang bermasalah. Di sini memang nggak kedetek, di sini aja udah nggak kedetek sama sekali, berarti drivernya yang bermasalah. Ya, terus kita lebih spesifik, kita lihat drivernya, berarti kita masuk kemana lagi di control panel. Ya, kita bisa masuk lagi ke control panel, tapi khusus kita ngecek driver. Di sini. Ini. Oke, kita cek lagi di bagian sistem ya, sistem. Device Manager. Nah, ini Bapak bisa lihat di sini bagian dari networknya ya. Networknya kita cari jaringan untuk network adaptornya. Tuh, ya. Network adaptornya di sini, saya masuk di sini ada Realtek, ya kan? Andai kata di sini muncul silang atau tanda seru, berarti bermasalah drivernya. Ya, kan network adaptor berarti kan memang adaptor untuk network. Ya, ini yakinan ini tidak hilang dan tidak ada tanda silang gitu. Kalau andai kata ada silang, nah berarti kita perlu install driver baru. Gimana cara nginstal driver baru gitu loh, ya kan ya? Caranya Bapak bisa melihat merek dari Ethernet adapter kita apa. Contoh anggap misalnya pakai TP-Link. TP-Link juga kan ada banyak serinya. Ya kita lihat seri di perangkat itu kita ambil, kita lihat seri berapa, tipe berapa, ini kita cari aja drivernya di internet. Download banyak gratis gitu kan, berarti kita tinggal download aja gitu. Berarti kita install ulang drivernya. Ya kan? Kalau dia di motherboard ya kita cari motherboardnya, dia kita bisa center kok, dia Realtek berapa kan kelihatan. Apalagi kalau masih punya manual booknya kelihatan nanti. Kita bisa baca nih. Misalnya network adapternya itu tipe apa gitu. Ya, itu yang kita cari. Andai kata nggak kebaca. Karena kalau ini nggak kebaca ya jaringan nggak bisa dong. Gitu. Mau ngalamatin IP dari mana gitu. Orang ini aja nggak kebaca gitu. Betul nggak? Mau pakai card wireless atau card Ethernet biasa ya sama aja. Ini harus tahapan utamanya ini harus nggak boleh error. Ya, intinya kita bisa cek dari bagian device manager. Ya, tandanya gitu, ya kan ya. Otomatis kalau misalnya rusak, ya juga sama drivernya atau bisa jadi rusak juga tuh, ya nggak? Wah, ternyata rusak, padahal driver udah ini, wah, rusak ya. Kalau udah rusak, cut Ethernet mau diapain? Ganti berarti kan. Kalau cut Ethernet yang rusak tuh. Ya, tapi biasanya cut Ethernet sih jarang rusak ya. Ya, gitu. Jarang sekali gitu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, kayak gitu. Yuk kita lihat lagi. Misalnya gini. Ini saya coba baru aja lagi. Yuk. Kosongin. Tentang alamat IP. Ya, ingat dalam teknik pengalamatan IP itu yang biasa dipakai ada berapa? Ada kelas nih. Ya, ada yang dipakai menggunakan kelas C. Ya, ada kelas C, ada kelas apa lagi? B. Ya, ada kelas C, kelas B, dan kelas A. Ya, kita lihat di pengalamatan IP.
Ya, ada kelas A, B, dan C. Kita harus tahu kapan kita harus menggunakan kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya, kita lihat di sini ciri-ciri dari pengalamatan kelas C, yang mana kalau kelas C itu jumlah hostnya itu lebih besar daripada jumlah networknya, begitu loh. Misalnya kita lihat di sini, nah bagian ini, ya mungkin Bapak bingung ya, kenapa kok orang mengalamatkan selalu 192, gitu. Ingat, kita lihat ketika kita mengalamatkan sebuah alamat IP, ini adalah 8 bit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, ingat kan alamatkan kan di sini kan ada 1, titik, 2, 3, dan 4 ya. Kalau kita di sini, kita mau ngalamatin IP di bagian ini kita ada berapa tuh? Ya, bisa kita coba buka misalnya gitu. Ini. Nih. Satu, di sini dihitung 1 nih. Ya, 2, 3, 4 gitu. Ketika kita mau menggunakan kelas C, kelas C itu depannya ini selalu dimulai dengan angka 192. Aturan di kelas C. Sampai berapa range di kelas C? Sampai dengan 223. Jadi kita mempunyai range dari 192 sampai dengan 223. Berarti kalau 192, 193 masih bisa, boleh nggak? Boleh dong. Kan kita masih masuk ke dalam range itu. Atau kita kasih alamat 200, boleh nggak? Boleh. Kan masih dalam range 192 sampai dengan 223. Berarti itu masih masuk dalam range kelas C dong. Ya nggak? Contoh, saya mau alamatin IP gini. 200, 1, 1, 1, 1, 1. Boleh? Boleh dong. Ya. Nah, dibacanya adalah, ini adalah alamat dari kelas C. Alamat dari kelas C. Oke. Lalu, kita lihat gini. Dengan posisinya network ID ini ada di 24 bit di sini. Ini isinya 8 bit ya. Oke. Kalau di ini adalah 24 bit. Satu, lihat aja kotak ini, 1, 2, 3. Ini disebut alamat network ID. Alamat network ID kelas C. 1, 2, 3. Lalu belakangnya di sini, ini disebut alamat host ID. Ya. Ingat, ketika kita mempunyai jaringan yang masih belum menggunakan perangkat dari router, masih polos switch aja gitu misalnya ya. Switch sama modem, switch sama modem, terus sama komputer gitu, belum ada routernya misalnya gitu, belum ada routernya. Maka aturan kita harus network ID harus sama dan host ID harus beda. Oh, ya nggak? Maksudnya apa? Network ID, ingat tadi di area ini aja, harus sama dan host ID harus beda. Maksudnya seperti ini. Contoh misalnya kita alamatin. Taruhlah di notepad. Kita alamatkan. Anggap ini PC 1. Ya gitu ya. Kita kasih IP misal 200.1.1.1. PC 2 kita alamatin, kita kasih alamat 200.1.1. Ini berarti network ID-nya sama. Ya, dengan yang bawah.
Kalau begini boleh nggak? Misalnya contoh, ini kita alamat, boleh nggak? Hah? Enggak. Kenapa? Network ID-nya udah beda. Ya, bisa nggak? Ya nggak bisa. Coba aja Bapak tes. Jangan pakai router ya, masih switch aja. Coba Bapak tes. Pasti nggak akan nyambung. Ya, akan nyambung. Oke, kita lihat. Contoh. Nih, ya. Ya, misalnya ini kita coba praktekin cuman 2 aja. Ya, gini. 1. Gini aja ngetes. Cuman 2 aja. Lalu ini gini. Kita tes. Ini gini. 2 aja ya. Kita tarik kabel di sini. Gini. Gini. Cabling lagi. Ya gitu ya. Lalu coba Bapak alamatkan ini, misalnya kita alamatkan alamat biasa aja, nggak usah di AJP ya. Oke, misalnya contoh 200.1.1.1 ya, 200. Ingat ini adalah alamat kelas C 200. Ingat range-nya ini bebas ya, nggak harus 192. Oke ya, yang penting masih masuk dalam range ya. Oke, saya okein ini dulu. Oke. Lalu di sini 200.1.1.2 ya, 2. Nah, gini aja deh. Saya mau coba ping dari sini ke sini. Dari alamat tadi di sini adalah 200.1.1. Saya akan coba ping 200.1.1.1.2. Nah, masuk ya. Kalau andai kata saya bedain sininya, coba lagi. Beda lagi, kita coba lagi. Coba lagi ini kita kasih 2. Kita kasih 2. 2. Nah, kita coba tes nih 2 jadi. Ya, ini yang 2 gitu. Tes lagi. Kita ping. Sini. Ini kita 2. Tuh, jadi 2 berapa? 21 ya. 21. Ini 2, ini 1. Kita coba ping. Bisa nggak? Tuh. Kita lihat hasilnya. Request timeout nih nanti hasilnya. Tuh. Ya. Lo di sini request timeoutnya bukan karena kabelnya putus. Pengalamatnya yang nggak bener. Ya. Kabelnya benar. Pengalamatannya yang nggak sesuai dengan aturan dari pengalamatan IP. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya jaringan kita kayak gini, nih misalnya gini, ini kita harus benar-benar paham terhadap alamat IP ketika kita mau praktekin. Misalnya jaringan kita gini. Di sini kan belum ada router. Misalnya. Ini anggaplah ini saya hapus dulu nih router ini. Anggaplah di sini jaringan kita masih normal nih, biasanya gini nih, belum pakai router nih contohnya. Ya. Berarti di sini pengalamatan IP-nya benar-benar harus satu network yang sama gitu loh. Ya, berarti nggak boleh ngikutin misalnya beda-beda network, nggak bisa dong. Nanti nggak akan bisa connect gitu loh. Ya. Kalau di modem misalnya alamatnya adalah 192.168.1.1, maka di sini 192.168.1.2. Dan nggak boleh juga alamatnya sama dengan alamat yang udah di perangkat lain. Andai kata nih 192.168.1.1. Nah, ini kita kasih lagi 192.168.1.1. Ya namanya kan bentrok dong. Jadi nggak boleh dong. Ya, berarti alamatnya juga harus beda. Ya nggak?
begitu. Mungkin yang jadi pertanyaan Bapak gini, kenapa sih kok saya sering lihat alamat IP 192, 168? Iya nggak? Sering nggak lihat gitu? Alamat IP 192, 168, 11. Padahal alamat IP kelas C kan nggak harus 192. Bisa, tadi yang kita praktekin bisa 200. Jadi pertanyaan itu adalah terjawab dengan menjadi apa? Kebanyakan perangkat-perangkat dari vendor, misalnya TP-Link atau D-Link dan lain-lain, mengalamatkan alamat IP-nya itu dia di kelas C range pertama, yaitu 192. Benar nggak? Coba Bapak beli perangkat apa? Mikrotik. Pasti alamat defaultnya adalah 192. Iya nggak? Nggak langsung dia, kenapa dia nggak langsung pakai 200? Enggak. Ntar orang bingung gitu. Tapi bukan berarti alamat 192 itu atau 192, 168 itu kita nggak bisa ganti. Kita bisa ganti dong. Kalau misalnya di perangkat ini kita nggak mau pakai 192, 168, karena dia DHCP, maka dari pusat DHCP-nya kita ganti. Ya, dari sini nih, ini yang ngatur DHCP, ini server DHCP-nya misalnya. Dari server DHCP-nya yuk kita ganti IPC modem ini. Misalnya tadi adalah 192, 168, 11 ini DHCP-nya. Ini kita ganti 200, 112. Karena DHCP servernya ini udah kita ganti dan dia kita setting semuanya di sini adalah jaringannya uptime, maka otomatis dia akan berubah juga tuh Pak. Jadi 200, 113 kayak gitu. Ya, jadi bukan berarti kita nggak bisa masuk konfigurasi modem. Kita masuk aja konfigurasi modem. Lalu kita ganti aja IP-nya, bisa nggak? Boleh dong. Iya nggak? Yang penting kita tahu nggak bagaimana teknik pengalamatan dari IP address itu gitu loh. Ya bener nggak Pak? Ya, dengan konsep yang tadi yang saya ajarin ke Bapak. Dengan konsepnya adalah nggak boleh apa? Nggak boleh posisinya di sini network ID-nya harus sama, ya kan ya? Dan host ID-nya harus beda. Dan tidak boleh ada sama dua-duanya. Misalnya contoh gini. Kalau misalnya contoh ini saya gini. 16811. Ini saya giniin lagi. Misalnya contoh ini. Nah, ini nggak boleh dong. Ini kasih satu lagi di sini. Bukan dua, tapi satu lagi. Nah, maka nanti akan muncul IP konflik atau konflik IP. Gitu. Ya. Terus sampai berapa saya bisa alamatin begini? Di sini sampai berapa nih banyaknya komputer yang ada di kelas C? Ya, kita bisa menghasilkan di sini terus sampai misalnya contoh terus sampai sebanyak 254. Ya, PC 3 alamatin 200, 113 terus aja sebanyak sampai dengan 254 IP di kelas C loh itu. Ya, masih belum menggunakan router nih. Kalau kita menggunakan router, wah ini kita udah beda lagi. Kita bisa menghasilkan lebih dari 254 IP nanti. Kalau kita udah menggunakan router. Kan router itu bisa menghubungkan dua segmen IP yang berbeda. Ya, jadi intinya adalah gini. Penggunaan kelas C bisa kita gunakan kalau jumlah host kita itu nggak banyak. Ya, jumlah klien itu nggak banyak, Bapak. Saya di kantor nggak nyampe, misalnya nggak nyampe 100 kayaknya, misalnya contoh. Paling cuma 70 pengguna gitu ya. Ya kan? Ya udah, Bapak bisa menggunakan kelas C. Atau mungkin kurang, misalnya cuma 20 pengguna, ngapain harus pakai kelas B? Ya kan?
Kelas B itu digunakan ketika hostnya itu udah banyak. Ya, wah kita harus pakai kelas B nih karena penggunanya udah lebih dari 600. Ya, nggak efisien deh kalau udah masih pakai kelas C. Ya bener, udah nggak efisien kalau penggunanya udah banyak. Masih mempertahankan kelas C yang kita pakai. Ya kan? Makanya perusahaan-perusahaan besar, ya kan, nggak mungkin dia masih menggunakan kelas C kalau dia mau menghubungkan apalagi seluruh cabangnya gitu. Kalau nggak menghubungkan seluruh cabangnya sih masih bisa dia pakai kelas C. Tapi ketika dia mau menghubungkan seluruh cabangnya, dia nggak bisa pakai lagi kelas C dong. Ya, maka lebih efisien kalau dia pakai kelas B. Apalagi kelas A lebih banyak lagi kan gitu. Ya, jumlah yang diregisternya lebih banyak lagi gitu. Paham mengenai kelas, Pak? Kelas di dalam jaringan ini penting nih, Pak. Karena Bapak harus menguasai teknik ini dulu sebelum Bapak main ke konfigurasi router yang lebih kompleks lagi. Iya kan? Seperti itu. Oke. Saya coba. C itu dimulainya dari 192 sampai dengan 223. Untuk kelas B dimulainya dari berapa sampai berapa nih? Enggak, untuk kelas B itu justru dimulainya dari berapa di sini? 127 nggak boleh ya digunakan untuk alamat IP 127. Ya, nggak boleh. Kita bisa menggunakan alamat kelas B adalah 1, 2. Ya, kelas B 126 begini kita lewat. 126 sampai dengan ya 191. Ya, ini adalah range dari kelas B. Kelas B range-nya, lihat range di kelas B ya. Oh, kelas B itu dimulainya dari 128 ya. 128 sampai dengan 191. Lihat tabelnya nih. Ya, tabel sini kita bisa lihat untuk kelas B ya dia dimulai kalau kelas C kan jelas ya tadi ya 192 sampai dengan 223 ya. Ya, range depannya. Kalau kelas B 128 sampai dengan 191. Makanya di sini di diagram ini disebutkan adalah network host ID, host ID, host ID. Ya. Lalu di sini juga sama ya untuk kelas C network, 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 host ID. Kalau di kelas B network, network, host ID, host ID. Jadi untuk kelas B itu setengah-setengah. Antara host ID dan network ID itu sama. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita udah lebih banyak jumlah host ID-nya, ya kan, maka akan lebih bagus kita menggunakan pindah ke kelas B. Ya, pindah ke kelas B. Misalnya contoh penerapan gini di note, coba kita coba lihat misalnya gini. Ini kelas B. Jadi 128 sampai
sampai dengan 191. Ini kita alamatin di sini. Nih, visi 1. Ini misalnya bagian marketing data, anggaplah ini misalnya bagian marketing. Bagian alamatnya adalah misalnya 128 ya, 1 ya, ini berapalah, anggaplah nih contohnya. Ini untuk divisi marketing. Bisa aja kan di sini dia sampai dengan 254. Ya, bisa aja dia dari 0 1 sampai sebanyak 254 gitu. Lalu divisi yang kedua lagi ada banyak nih. Misalnya di sini divisi IT. Alamatnya adalah 128 1, misalnya di sini adalah 1, oke. 20. Di sini boleh aja dia nanti akan banyak sekali sampai dengan 254 lagi. Gitu. Nah, alamat networknya dari 0 sampai ini. Nah, antara divisi ini dia punya banyak 254 dan ini 254 akan bisa saling terhubung itu. Ya, karena dia alamatnya masih sama. Posisinya dianggap kan dia ini 128, ini 128.1 kan masih sama berarti. Iya nggak? Kan networknya masih sama, ini kan 2 bit. Ini dan ini kan masih sama. Ya. Untuk divisi yang lainnya lagi, kita tinggal bedain di sininya aja. Di sininya nih, yang duanya ini. Ya. Menjadi 3 kosong terus saja lagi. Sampai di sini sebanyak 254 lagi gitu. Berarti ada banyak yang kita bisa bentuk ya. Seperti itu. Coba Bapak latihan pakai ini anggap satu router ya Pak. Ini anggap satu router. Yang ini anggap satu router juga. Cuman router pertama alamatnya Bapak alamatin ini. Router yang kedua alamatnya Bapak alamatin ini. Ini cukup pakai aja satu router pertama, cukup pakai satu komputer aja ya. Router kedua switch yang ke satu ya, ini kita kasih satu PC aja. Switch yang kedua ini kita kasih satu PC aja gitu, tapi alamatnya kelas B ya, kelas B. Oke, coba latihan di itu Cisco Packet Tracer. Coba latihan di Cisco Packet Tracer pakai kelas B. Lagi ya. Jadi gini, tadi kan pertanyaan Bapak, apakah beda kelas itu bisa terhubung atau enggak gitu ya? Saya jawab, misalnya Bapak seperti ini, gini, misalnya contoh, jaringannya begini, ini Bapak nggak akan bisa terhubung kalau seperti ini ya. Misalnya ini adalah kelas A, kelas B dan kelas C, walaupun Bapak udah tarik kabel ya, misalnya contoh nih, tarik kabel ya, ini tarik kabel. Oke. Dan udah alamatin IP, bener, alamat IP-nya benar gitu. Ini anggaplah ini adalah kelas A, B, dan C. Karena Bapak belum menggunakan router sebagai alat penghubung, ya kan?
maka nggak akan bisa terhubung dong. Ya, nggak akan bisa terhubung. Anggaplah Bapak alamatin di sini adalah kelas A, kelas B, dan kelas C sesuai dengan aturan tadi yang kita bahas. Ya kan? Nggak akan bisa terhubung. Caranya gimana? Caranya berarti kita harus menambah suatu perangkat router agar bisa menghubung. Ya, contoh misalnya gini. Oke, nah, yang saya pakai dua aja ini. Bisa kan coba gunain satu router di sini. Ya, ini anggap kelas A dan B, nah gitu aja tuh. Ya, oke. Dan saya hanya baru gunain satu router nih ceritanya. Gitu. Lalu di router ini saya akan tarik dari sini. F00 saya tarik ke sini. Lalu di sininya sama F01 saya tarik di sini. Oke. Ini saya tulis. Ya, di sini nanti untuk F01 saya akan alamatin ini kelas C aja ya. Ini kelas C ya. Contohnya ini kelas C aja. Contohnya saya alamatin 200.111. Ini untuk router ya. Lalu di sini ini akan saya alamatin kelas B. Ya, saya akan alamatin kelas B 190. 190 berarti kan masuk ke kelas B ya. Oke. Ya kelas B dong, kan ranknya kan sampai dari 128 ya kan sampai dengan 191 ya kan. Nah, ini kita alamatin. Nah, ini untuk di F00. Kenapa saya kasih nama F00? Karena di sini alamat dari port si routernya. Ya. Lalu ceritanya ini routernya yang akan saya alamatin terlebih dahulu. Routernya saya klik. Ya, oke, kita lihat di sini. Nah, mulai dulu ini kita lihat alamatin si alamat routernya. IP. Dan spot statusnya kita hidupin dulu, di onin dulu. Ya. Oke. Lalu saya coba alamatin 190.111 itu dulu aja. Ya. Sesuai yang saya tulis tadi dulu di sini 190.111. Ini untuk alamat di port keberapa nih? 00. Ya, 00. Oke. Nah, lalu di sini saya tulis. Saya double klik dulu. Saya ganti nih, IP-nya ini saya ganti. 190 ya 112 ya kan ya 2. Oke. Ini, oke 190 kosong kosong. Ya ini kan default di subnet mark kelas B kan ini ya. Lalu gateway-nya saya tulis, gateway-nya adalah 190.111. Gateway-nya itu adalah alamat dari ini dong. Ya, di sini yang menjadi gateway adalah kan router. Ya, gateway menuju ke nantinya ke sini gitu. Ya. Tadi kan 190, maka saya tulis di sini. Terus saya oke. Saya oke. Ini juga sama. Oke, ulangin lagi. Untuk di sini
alamatin sama 190.113 ya. Gateway-nya 190.111 gateway-nya. Udah. Nah, kita oke. Lakukan hal yang sama di sini. Putar lagi. Tapi kita ke fast Ethernet 01 sekarang. Ya. Saya tadi sengaja saya tulis note di sini. Saya akan alamatin ini. Ya. Saya hidupin dulu. Di onin, lalu saya coba. Berapa tadi? 200 ya. Ya, 200. 111 kelas chip. Dah. Lagi di sini. Ini baru satu router ya. Ini contoh saya pakai satu router. Sama di sini 200 ya. 200 11 saya taruh di sini 2 berarti ya Pak ya. 2. Gateway-nya 200 11 berapa? 1 dong. Kan ngikutin alamat ini gateway. Ya, gitu. Udah, langsung saya oke. Oke. Lakukan hal sama di PC ini. Gitu. Alamatin lagi. 200.113 di sini berarti. Karena ini tadi 2 udah dipakai, ya nggak? Oke, di sini adalah 200.111 sesuai dengan alamat di gateway di bagian router. Dah. Oke, kita akan coba apakah sorry, ini salah nih. Nah, nih. Ya gitu ya. Kan ini alamat 200.111 satu ini 200.113 berarti. Ya kan ya? Oke, dah. Kita oke aja. Dicek, deketin aja gini nanti kelihatan tuh kalau di itu. Dah, gitu ya. Gateway-nya benar, oke IP-nya benar. Sebelah kita lihat. Oke, benar. Gateway-nya pas Ethernet-nya alamatnya itu, gateway-nya itu. Nah, sekarang kita coba ping. Kita coba ping dari sini. Ya, kita coba ping. Salah. Nggak berubah ya IP-nya. Dari mana? Dari aktif sini ya. Aktif sini, saya coba ping. Alamat ini, ping. Ya Pak, 190.112. Ya kan ya? 190.112. Saya mau coba ping. Oke, kita coba lihat. Mungkin sekali RTO nih. Tapi nanti keduanya dia akan harusnya repeat. Coba. Masih request terima. Oh, kita coba ada yang salah ya. Oh, gateway-nya ke set nih tadi. Sorry, ini tadi ke set nih Pak. Ya Pak. Ya, ke set tadi. 200 11 berapa tadi di sini Pak? 3 ya Pak. 200 111. Komen aja. Lagi, ping lagi. Tuh, nyambung ya? Ya, dari sini bisa manggil. Gitu. Ya, padahal kan kalau kita lihat ini adalah kelas B, ini kelas A. Kenapa bisa terhubung? Kan jelas udah beda kelas. Ya bisa, karena kita pakai router di sini. Iya. Kalau nggak pakai router, langsung aja switch ke switch ini. Nggak akan bisa kayak tadi. Nggak bisa gitu. Oke, coba Bapak coba sekarang.
Ya, coba silakan coba Pak.